Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina as-safa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafna dhatratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah kami jamaah Masjid At-Tawabin. Di sini hadir sesepuh kita, alhamdulillah, Bapak Haji Nali, Bapak Haji Jastuk. Kemudian ada jamaah kita yang lain, Bapak Gemah Ardiadi, kemudian Bapak Hendra yang katanya umurnya 25 tahun, alhamdulillah. Juga ada Ananda Fakhrul Razi, generasi penerus kami yang akan mengambil alih insyaallah di tempat ini. Bila kami sudah tiada, anak-anak muda ini akan melanjutkan perjuangan menyebarkan dakwah Islam di Masjid At-Tawabin yang kita cintai ini. Kemudian ada ibu-ibu kami, ada Ibu Noval, yang lain ada nggak di situ? Barangkali ya. Dan ibu-ibu yang lain serta para jamaah dimanapun dapat menjangkau suara kami. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap iman Islam, dimudahkan urusannya, rezekinya, dan selalu dalam keberkahan lahir maupun batin. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur. Nikmat sehat ini terus diberikan kepada kita. Kalau dipikir-pikir, kita itu mendapatkan nikmat sehat jauh lebih banyak daripada kita dalam keadaan sakit. Sakit sesekali-sesekali, itu pun penyakitnya ringan. Benar jamaah ya? Bila dibandingkan dengan kesehatan kita, mungkin kesehatan kita yang kita dapatkan di dunia ini 99,9% ya. Selebihnya sedikit sekali memberikan kita rasa sakit dalam jasad kita. Kenapa Allah memberikan kita kesehatan yang prima seperti ini? Supaya bisa beribadah dengan maksimal dan sempurna. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk main-main, bukan untuk nyari duit, ya, bukan untuk gaya-gaya hidup itu. Tujuan Allah memberikan kesehatan supaya dapat beribadah dengan maksimal. Bisa sholat sempurna rukuk sujudnya. Ya, itu manfaatnya. Oleh karena itu jangan sampai kesehatan ini hanya digunakan untuk kerja, nyari duit, rugi sekali itu. Dan nanti di akhirat akan dipertanyakan, badan yang sehat ini untuk apa kira-kira? Kalau digunakan untuk ibadah seperti ini, selamat. Ya, senang di sana nanti, bahagia hidup kita.
Tapi kalau selama hidup di dunia, kesehatan ini hanya untuk kerja, nyari duit, pontang kepanting nyari duit, nggak cukup siang tambah malam. Bahkan ada yang tidurnya sedikit, tidurnya sejam 2 jam, selebihnya kerja. Itu salah besar. Karena kita hidup itu diciptakan Allah bukan untuk kerja. Kerja itu selingan. Ya, kerja itu pendukung untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tercipta untuk ibadah, bukan untuk kerja. Salah besar itu. Ya. Kecuali kalau kita tidak mati-mati, ya silakan. Enggak usah sholat, enggak usah ibadah. Kerja aja terus, main-main terus, kan enggak mati. Buat apa kita ibadah? Enggak ada manfaatnya. Nah, kita wajib ibadah karena memang kita akan mati, betul? Kalau kita mati nanti bawa apa coba? Namanya Pak Hendra ditanya, ya mau di-cancel katanya puasanya. Mau, tapi disuruh mati nggak mau. Ya nggak Hendra ya? Kalau mau cancel ibadah puasanya ya mati dulu. Ya, gitu ya Hendra ya. Takut juga akhirnya dia nggak jadi. Kalau kita mati nggak bawa pahala amal soleh, apa yang akan kita andalkan di alam kubur, di alam akhirat nanti? Ya, hidup kita ini sangat-sangat singkat. Tidak lama hidup kita. Mungkin tahun ini kita masih hidup, tahun depan ada jaminan? Tetangga kita, Bapak Panjaitan itu tidak sakit, segar bugar, pagi-paginya, siang harinya masih berkomunikasi dengan warga, masih berinteraksi dengan keluarga. Sore harinya sudah ada, betul? Iya. Keesokan harinya, sehabis tausiah di sini, jam 6-an, mertua saya di kampung dipanggil oleh Allah. Kalau beliau sih kayaknya wajar dipanggil, umurnya udah kelewatan, lewat jauh umurnya, 93 tahun, udah puas banget hidupnya. Tahun 1930 beliau lahir, udah puas banget udah. Ya, wajar 93 tahun. Kita nyampe enggak segitu? Ini Pak Tasdip ini khawatir juga, ini udah 60 lebih ya Pak Tasdip ya. Khawatir juga ini. Iya. Soalnya kemarin Pak Panjaitan umurnya baru 52. Coba. Iya. Yang umur 40 50 ya siap-siap nih. Kalau mengacu umurnya Pak Panjaitan ya 52 cuman. Ya. Itulah kematian, sudah ada batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa menolak. Umpama nih, hari ini Pak Hendra meninggal, umpama Pak Hendra, bukan nakut-nakutin. Umpama jadwal Pak Hendra meninggal hari ini, siap-siap saja. Sampai di rumah malaikat maut sudah nunggu. Ya, jam 7 pagi diumumkan ternyata sudah meninggal. Nggak bisa kita mengelak itu dengan cara apapun. Malaikat nggak mempan dirayu disogok dengan duit 1 miliar, nggak butuh malaikat, nggak butuh makan minum. Malaikat yang diketahui apa? Menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kalau malaikat maut kerjanya apa? Mencabut nyawa. Sudah itu saja setiap hari kerjanya. Nyabut nyawa aja dari ujung ke ujung. Nggak ada capeknya tuh malaikat. Ya, semua nyawa manusia dicabut. Ada yang dicabut pelan-pelan, itu nyawanya orang yang beriman dan bertakwa. Ada yang nyabutnya dipaksa, ya, tinju itu, paksa keluar. Gitu kejamnya tuh malaikat mau. Bagi siapa? Orang-orang yang
durhaka, lalai selama hidup di dunia. Ada malaikat kerjanya membagi rezeki, rezeki aja dibagi. Malaikat siapa itu? Hah? Mikail, betul ya? Rezeki aja dibagi tuh kepada semua manusia. Kerjanya itu aja, nggak ada lain, sudah. Dan malaikat-malaikat lainnya, mereka bertugas sesuai dengan fungsi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah yang sadar ini dijaga betul-betul ini. Suasana senang ibadah, suasana senang ngaji, suasana senang berbuat baik dijaga, dipelihara, di nikmat yang tidak semua orang punya. Betul? Ya, tidak semua orang nyampe nih kakinya di masjid Fahrun ya. Di antara sekian anak muda yang ada di PGH ini hanya Fahrun yang terselamatkan pagi ini. Betul. Ini tidak mudah. Walaupun rumah kita dekat musola, soundnya, suaranya sampai mau pecah tuh telinga, azan berkumandang, belum tentu badannya sampai di masjid. Ya, kenapa itu? Karena memang keinginannya kurang. Keinginannya kurang, kemauannya kurang. Itu tadi prioritasnya bukan ibadah, prioritasnya nyari duit. Akhirnya apa? Kalau untuk nyari duit semangat banget, nggak peduli mau hujan kek, mau petir kek, mau becek kek, mau gelap kek, terobos semuanya demi mencari duit. Tapi kenapa ke musola kok enggak gitu loh? Musolanya nyaman, enak seperti ini. Ya, dekat, suaranya jelas, yang azan jelas. Kenapa kok susah? Karena prioritas dalam hidupnya bukan ibadah. Prioritasnya adalah nyari duit. Akhirnya yang dilakukan, yang disenengin, hobinya hanya nyari duit. Padahal duit itu akan habis juga ujungnya. Betul? Duit itu berapapun kita punya habis. Ya, walaupun ditahan-tahan habis juga. Apalagi ketika meninggal nanti duit nggak bakal dibawa. Makanya para jamaah sekalian, ayo sama-sama ini. Kesehatan ini mahal. Suatu saat ketika nyawa dicabut, tidak ada lagi adanya gunanya lagi itu kesehatan. Badannya tinggal bangkai, udah nggak bisa lagi ke masjid. Mari jemaah, ayo sama-sama, jangan berat hati demi kebaikan kita. Ya, kata video film kartun, film Somad itu ya, kata Pak RT-nya, demi kebaikan kita bersama, betul ya? Demi kebaikan kita bersama, kata Pak RT, ayo sama-sama kita ke masjid. Di sini kita menservis diri kita, kita servis iman kita nih. Jangan sampai kendor nih baut imannya, diservis di sini. Dikencengin nih bautnya di sini. Dicerahkan hatinya, dikuatkan imannya, dilapangkan hatinya, ya, dilapangkan jiwanya, diterangi akalnya. Kurang apa coba agama itu? Menjaga manusia, jangan sampai manusia ini celaka, jangan sampai manusia ini sengsara, jangan sampai manusia ini salah jalan. Ya, maka di masjid Allah menjaga kita. Allah berikan rahmat, berkah dan ampunan di sini. Yakin? Yakin enggak? Ya, harus yakin. Ini mukadimah. Mohon Fatihah untuk almarhum bapak saya yang sudah dipanggil oleh Allah pada minggu yang lalu. Ya, sudah seminggu ya. Hari Sabtu ya. Tanggal 4 bulan 3 2023. Kita doakan semoga almarhum ayahanda Bapak Carmi bin Bapak Sena di alam kuburnya mendapatkan ampunan, rahmat, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil
على هذه النية. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan tematik Al-Quran kita masih dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-5. Sekali pertemuan satu ayat supaya benar-benar kita gali nih apa maunya ayat itu ya, supaya kita ini hidupnya berdasarkan ayat suci Al-Quran, bukan berdasarkan hawa nafsu yang tidak terkontrol itu. Ya, kita bicara dengan ayat. Apa kata ayat nih? Ayat Quran kan petunjuk pedoman hidup kita. Mari kita betul-betul fokus untuk memahami Al-Quran. Ya, ini kewajiban pokok kita dalam memahami Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali kita baca sehari semalam ini dalam sholat? Berapa kali? 17 kali. Coba. Subuh 2 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Zuhur 4 kali. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi berapa tuh? 4 tambah 2? 6. Kemudian asar 4 kali. Karena jumlah rakaatnya 4. Jadi berapa? 10. Bagus. Kemudian maghrib berapa kali? 3. Karena 3 rakaat jadi berapa? 13. Kemudian ditambah isya berapa? 4. Kenapa? Karena 4 rakaat. Jadinya berapa? 17. Coba ini mesti kita pikirkan ini dalam-dalam. Mengapa kok kita ulang-ulang terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali coba? Mesti kita pikirkan ada apa ini? Sampai diulang-ulang terus. Kan kita selama ini enggak pernah berpikir, dibaca aja. Enggak pernah digali apa maksudnya. Kenapa ya? Kok kita mesti mengulang itu satu ayat 17 kali? Kan jumlah ayatnya berapa Al-Fatihah? 7 coba. 7 kali 17 berapa Farun? Hitung sendiri. Coba. Berapa kali kita baca tuh? 7 kali 17 setiap ayat. Coba bayangkan. 100 itu. Mesti dipikir dalam-dalam ini ada apa ini? Kenapa disuruh mengulang? Kalau cuma baca lewat mulut doang, nggak bakal ketemu tuh maksud dan tujuannya. Lewat aja udah. Kayak kucing lewat, meong. Lewat aja kucingnya. Tapi nggak pernah berpikir kok kucing bisa berjalan ya. Kok kucing suaranya meongnya. Kok kucing warna bulunya ini ya. Ya, kok kucing kumisnya seperti ini ya? Kan kita nggak pernah berpikir, ya nggak? Bagi orang yang berpikir, ya kucing bisa diteliti, bisa menjadi sumber rezeki. Ada yang membuat makanan kucing, ya. Ada yang buat obat kucing, betul? Bagi orang berpikir,
dengan satu hewan dia mendapatkan rezeki. Tapi bagi kita yang nggak berpikir, lewat aja tuh kucing. Sialan nih kucing nih mengganggu kita. Mari kita sumpahin tuh kucing. Sama nih, nggak pernah kita pikirkan apa sih maksudnya, diulang terus tuh. Cuman hafal doang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau cuman buat hafal doang, burung beo juga ada yang hafal. Betul Pak Ron ya? Ada tuh burung beo pintar ngaji. Assalamualaikum, assalamualaikum katanya ya. Kaget kita sangka seorang orang, nggak taunya burung beo lagi salam. Padahal ada yang hafal tuh burung beo. Silakan di search di Google, di YouTube. Ada tuh burung beo hafal apa? Kira-kira burung beo paham nggak tuh yang dibaca? Paham nggak? Nggak bakal paham. Dia kan nggak punya akal. Dia punya akal, punya kepala, nggak punya otak. Itu namanya burung beo. Tapi hafal tapi nggak paham apa yang dibaca itu. Sama kita kalau cuma hafal nggak paham apa yang kita baca, sama dengan udah Kak Mas Farun yang ngomong itu. Mas Farun ingat tuh, kalau cuma hafal nggak paham kata Mas Farun sama dengan burung beo kata Mas Farun. Iya. Jadi jangan begitu jamaah. Kita udah bertahun-tahun jadi orang Islam. Ada yang umurnya udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun udah mau bau tanah. Nggak tahu tuh artinya, nggak paham tuh. Ya Allah, berharap pengen masuk surga. Fatihah yang setiap hari dibaca aja kagak paham. Sekarang katanya kan Quran petunjuk pedoman hidup. Kalau nggak kita paham artinya kandungannya, bisa nggak dipakai buat pedoman hidup? Nggak bisa. Kita buktikan nih dari yang anak muda nih. Kita buktikan bener nggak ucapan saya ini. Silakan Mas Farun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artikan. Sekali lagi. Terus dan nggak lengkap, ragu dia. Berarti belum mantap pemahamannya. Jadi kalau saya tes yang tua juga mungkin bingung juga, tapi malu juga, jangan nanti gak bisa jawab, malu dia. Ini koreksi bagi kita jamaah, ayo gak usah malu-malu. Walaupun tua jangan jadi alasan. Saya udah tua Pak, susah nangkapnya, jangan. Yang penting ngaji, datang belajar. Kata Pak Dasep begitu. Ya, nggak semua dia pahami. Sedikit nyangkut nggak apa-apa. Betul? Iya. Makanya Pak Dasep walaupun sudah tua tetap semangat. Memang nggak mungkin semua yang disampaikan itu bisa nangkep, apalagi udah tua. Banyak kan lupa ya Pak Ron ya. Iya. Nempel 1-2 kalimat udah lumayan itu, ada yang dibawa pulang. Ya, betul. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Sampai kapan kita belajar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu batas terakhir. Ayo kita pelajari bagaimana cara membaca ayat kelima ini. Di sana ada ya bertasydid, iyyaka. Jangan sampai bacanya iyaka. Iyaka, kalau baca iyaka artinya sinar matahari. Cahaya matahari yang kami sembah. Dan cahaya matahari yang kami mintain pertolongan. Kan udah gak bener itu. Iyaka, bukan iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Kalau nggak diajarin ya salah terus. Imam kita ada membaca iyaka, yang nggak mau ngaji sih iyaka katanya. Padahal iyaka, iyanya bertasydid, tekan itu. Iyaka ada ka di sisi ka, bukan ka, beda. Ka, bukan ka.
Na'budu ain, tepatnya di tengah kerongkongan kita. Na'budu sini ya. Na'budu bukan na'budu. Kalau na'budu tuh hamzah. Na'budu di na'budu. Ain ya di sini tengah kerongkongan. Wa iyyaka sama tuh dengan tadi. Kemudian nasta'in tak tuh. Nasta'in ain di sini. Nasta'in. Inilah Quran, Fatihah nggak bisa dalam waktu yang singkat dipelajari. Butuh berkali-kali pertemuan, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru fasih lidahnya. Yuk kita coba sama-sama perhatikan contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo sama-sama. Alhamdulillah sudah fasih. Coba Mas Farun contoh. Iya ya coba. Alhamdulillah bagus. Pak Agama silakan. DKM mantan DKM kita. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pak Hendra silakan dicoba. Iya bukan iya. Iya. Ainnya mana? Nanti artinya salah. Nasta'in di sini ain. Nah itu bisa. Pak Haji Nalif silakan. Alhamdulillah fasih juga ya Pak Haji Nalif. Silakan Pak Haji Tasuk. Ainnya kurang sedikit aja Pak. Nah, dalam lagi nih. Berasa ini. Karena nasta'in di sini. Nasta'in. Lebih didalamin lagi. Berasa di sini. Berasa. Mama Nopal yang keras suaranya silakan. Penekanan niatnya kurang Mama Nopal. Tekan betul. Nah itu iya. Nah ainnya juga perlu diperbaiki. Di sini berasa nih. Na'budu nasta'in. Ya, belajar ya. Semua kita wajib belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kalau ada yang bimbing kayak gini rapi. Iya, bacanya rapi, fasih lidahnya, enak dengarnya. Ya. Kalau ada yang bimbing. Iyyaka artinya hanya kepada Engkau. Wa iyyaka na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau. Nasta'in kami memohon pertolongan. Ini dikunci mati oleh Allah ini. Dikunci mati oleh Allah. Hanya kepada Engkau satu-satunya yang kami sembah, enggak ada yang lain. Kunci mati sama Allah ini. Kemudian hanya kepada Engkau satu-satunya tempat kami memohon pertolongan, enggak ada yang lain. Jadi kunci sama Allah ini. Ya. Kita melihat makna-maknanya dalam pendekatan syair. Insyaallah mudah-mudahan dapat diserap. Ya. Sedikit demi sedikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hanya Engkaulah wahai Allah, Tuhan yang wajib kami sembah.
melalui salat menghadap Ka'bah setiap hari tak kenal lelah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan kita mengatakan iyyaka na'budu, berarti hanya Dia satu-satunya yang kita sembah, tidak ada yang lain. Dan menyembahnya pun sudah diatur sedemikian rupa, diajarkan oleh Nabi kita bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyembah Allah? Sembahlah melalui ibadah salat 5 waktu. Menghadapnya kemana itu? Ke Ka'bah, bukan ke barat, ke Ka'bah. Bukan ke timur, bukan ke selatan, bukan ke utara, ke Ka'bah. Kita menghadap. Tujuannya apa? Untuk keseragaman, sehingga terlihat umat Islam kompak, satu arah dalam ibadah. Kalau nggak ada Ka'bah, coba berantakan ini sholat. Imamnya ngadap barat, makmumnya ada ngadap timur, ada ngadap utara, selatan. Jadi nggak indah tuh. Jadi kita menghadap ke Ka'bah itu untuk mengarahkan umat Islam agar sholatnya rapi, ya, rapi, indah terlihat, kebersamaannya dapat, kekompakan ukhuwahnya dapat. Makanya kalau orang Islam rajin sholat berjamaah, itulah kekuatan yang ada dalam Islam. Dengan menyatu hati kita di masjid ini, maka kita akan kuat dan sehat. Karena ketika kita berkumpul, kita senyum di sini, kita salaman di sini, betul? Kita menanyakan kabar. Jadi bisa menyehatkan, menyegarkan keadaan tubuh kita. Ya. Jadi kita menyembah Allah itu hukumnya wajib hanya kepadanya, jangan menyembah yang lain. Sekali menyembah Allah sampai seterusnya kita menyembah. Jangan pelin-pelan. Kalau lagi nggak ada duit, rajin nyembahnya Pak Harun ya. Kalau lagi bokek katanya, sholat tahajud nggak pernah absen, sholat duha tiap hari, sholat jamaah tak pernah tertinggal. Lagi bokek, lagi butuh, tapi begitu sudah terbuka rezekinya, mulai lupa. Pelan-pelan meninggalkan masjid, sibuk ngurusin harta bendanya. Apalagi kalau udah kepengaruh perempuan, lupa udah sholat, nggak ingat itu sholat, terlena mabuk dengan lezatnya dunia. Berarti bukan nyembah Allah lagi tuh. Nyembah apa? Nyembah dunia, nyembah wanita, ya kan? Nyembah karir. Jangan jamaah ya. Apapun keadaannya, kita wajib menyembah Allah. Mau miskin, wajib menyembah Allah. Mau kaya, wajib menyembah Allah. Lagi sakit, wajib menyembah Allah. Lagi bokeh, wajib menyembah Allah. Dalam keadaan apapun, nggak ngaruh, nggak ngefek. Mau masalahnya banyak, wajib menyembah Allah. Kan ada katanya, lagi nggak mood sholat nih, lagi bete, masalah banyak, hanya nggak mau sholat. Padahal kalau tahu sebenarnya dengan sholat itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sikap sabar dan sholat. Jadi jangan jadikan alasan dunia ini yang kita
gandrungin ini, kesibukan yang kita alami ini jangan jadi akan alasan menyebabkan kita tidak mau sholat. Itu salah besar. Dan sholat itu diletakkan pada waktu yang tepat, tidak mengganggu kesibukan hidup manusia. Coba subuh pagi-pagi, ada nggak orang ke kantor? Kantor udah buka belum? Belum. Pagi-pagi tuh subuh. Zuhur, coba lihat zuhur. Capek lelah siang, istirahat, disuruh sholat. Asar udah siap-siap pulang. Maghrib di rumah. Isya siap mau tidur. Apa yang mengganggu? Nggak ada. Makanya ketika datang waktu adzan, lepas itu, tinggalkan itu. Itu memang waktunya untuk sholat, bukan untuk waktu kerja. Itu berarti kita yang ngatur Allah. Bagaimana tuh? Yang benar Fahrun, kita ngatur Allah apa Allah ngatur kita? Umpama nih kamu lagi sibuk, ada azan, pilih mana? Sholat apa kerja? Nah, bingung kan? Kerja kan? Iya, berarti kita masih mengatur Allah. Iya, itu ternyata kenyataan kita. Padahal Allah mengatur kita kalau waktunya sholat segera dong. Seperti di Masjid Mekah Madinah, Pak Haji Sattas tuh, Pak Haji Nali tahu itu. Begitu azan tiba, kira-kira setengah jam lah, malah setengah jam 15 menit sebelum azan, apapun kesibukan orang ditinggalkan. Betul Pak Haji Sattas ya? Betul. Yang dagang tinggalin, yang kerja tinggalin, yang rapat tinggalin, semuanya kemana? Ke masjid berjamaah. Di Masjidil Haram itu nggak ada bedanya. Sholat Jumat sama sholat biasa sama-sama penuh. Kalau telat nggak dapat tempat, kata Pak Haji Tasuk, dapatnya di luar sono, di jalan-jalan. Coba tuh, gimana nggak berkah tuh Mekah? Mekah itu kering kerontang, nggak punya sumber daya alam seperti kita. Tapi Mekah kaya raya, coba berkah tanahnya. Silakan buktikan di sana apapun ada, buah-buahan apapun ada. Saya doakan ini Pak Gemak cepat umur ada, biar ngelihat sono. Iya. Apa yang ada di sini, di sana ada. Buah apa saja. Termasuk terong, saya juga kaget itu. Lauknya terong. Padahal di sana nggak ada sawah nanam terong. Ya. Lauknya terong saya. Di hotel lauknya terong. Kalau di sini kita nganggapnya terong itu makanan kampung. Di sana malah buat makan di hotel. Ya. Kambing gemuk-gemuk di sana, kambing, unta gemuk-gemuk. Padahal nggak ada rumput. Saya juga bingung ini makan apa ini. Kambing, unta, gemuk-gemuk itu. Itulah disebut tanah berkah. Kenapa tanahnya berkah? Karena semuanya taat ibadah, gampang hidup itu. Di Lombok, di Masjid Al-Falah namanya itu, masjid peninggalan nenek moyang saya. Di sana ada namanya mata air tasbih. Mata air tasbih dibor tuh, dibor digali. Pada kedalaman 33 meter, air keluar ngocor, nggak berhenti. Sampai sekarang airnya jernih, bening, nggak berhenti itu air. Nggak pakai pompa air kayak kita, nggak pakai mesin. Makanya dinamakan mata air tasbih. 33 kali kan tasbih dibaca itu sampai sholat. Keluar tuh sampai sekarang. Itu berkah. Kenapa? Karena musola itu setiap hari orang ibadah di situ, sujud di situ. Jadi alam ini melayani kita. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Makanya umumnya di mana-mana ada umat Islam, umumnya ya kekayaan alamnya berlimpah ruah. Tinggal bagaimana mengelolanya. Kalau dikelola dengan benar, kita makmur. Kan kita berdoa terus kepada Allah pemilik alam ini. Dalam sholat kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dah doanya udah dahsyat itu.
Ya Allah, ampuni aku. Terus kasih sayangi aku, cukupkanlah kebutuhanku, angkatkanlah derajatku, berikanlah aku rezeki. Ya, doanya dahsyat itu, dahsyat sekali. Nah, ini yang paling ditakuti oleh musuh Islam. Jangan sampai umat Islam ini sholat berjamaah. Jangan sampai, itu kekuatan, rahasia kekuatan umat Islam ada pada sholat berjamaah. Makanya dibuat sedemikian rupa jangan sampai umat Islam senang hobi ke masjid. Dibuatlah game-game, macam-macam lah permainan-permainan yang melalaikan. Nah, kita sudah sadar ini, kita perjuangkan hidup ini. Ayo sholat berjamaah. Kita ajak nih anak-anak kita, cucu-cucu, ajak semuanya, agar mereka merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana mereka merasakan nikmatnya sholat jamaah kalau mereka enggak sholat jamaah? Betul? Kita merasakan indahnya nikmatnya sholat jamaah karena kita yang mengalami sehari seperti ini. Semoga kita istiqomah. Mujizat sholat luar biasa, hati damai tenang bahagia, jiwa lapang senang gembira, terbebas dari belenggu dunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ternyata sholat itu mengandung mukjizat. Mukjizat itu sesuatu wow, kata anak zaman sekarang. Wow, keren, dahsyat. Apa mukjizatnya dari sisi kerohanian, dari sisi batin? Hatinya menjadi damai, tenang, bahagia, jiwanya lapang, senang, gembira, terbebas dari belenggu-belenggu dunia. Kan yang menyebabkan hati kita sempit, hati kita galau, kata anak zaman sekarang. Gelisah, resah, terhimpit jiwanya karena beban-beban dunia yang terlalu banyak nih masuk ke hati kita. Itu yang menyebabkan orang itu gak damai hidupnya. Walaupun duitnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, kalau hatinya dibebani dunia itu enggak ngaruh itu. Enggak ngaruh itu. Enggak berasa apa-apa tuh. Walaupun tinggal di tempat yang enak, rumah yang enak, enggak bahagia jiwanya, hatinya. Karena Allah ditinggalin. Yang memberikan rasa bahagia kan Allah di hati. Bahagia, tenang, itu Allah. Melalui apa? Sholat 5 waktu. Betul jamaah? Iya. Ini yang kita inginkan. Bagaimana jiwa kita lapang, tenang, senang, gembira. Itu yang kita harapkan. Kalau jiwanya sudah seperti itu, hidup itu enak. Mau makan apa saja nggak masalah. Mau makan pakai ikan asin enak, mau pakai apa lagi, sayur asam enak, apalagi ayam nambah ya Mas Farun ya, ayam, sate kambing lebih enak lagi. Orang yang hati damai, senang, lapang, tidurnya nyenyak, makannya nikmat, walaupun hanya tahu dan tempe. Tapi kalau hatinya nyesek, sempit, panas, mendidih nih jantungnya, darahnya, apa enaknya makan? Nggak enak tuh. Walaupun di depan dikasih ayam panggang gratis, dicolek aja enggak tuh, malah enak. Baru mau makan enak dia, karena hatinya nolak, lagi galau. Kalau orang lagi galau ya tuh bengong aja begini, kayak dia berada di alam lain, bengong aja. Disapa diam aja deh, Farun, dia kayak udah di alam lain. Itu hatinya udah diambil setan hatinya. Kenapa? Karena hatinya nggak lapang.
Ini manfaatnya kita ngaji, disiram ke hatinya. Manfaatnya sholat, disiram hatinya. Jadi harta benda yang kita kuasai itu satu saat akan habis. Kalau tidak digunakan untuk ibadah, itu berat hisabnya. Islam nggak pernah melarang silakan punya rumah harganya 10 miliar. Amin. Dan doakan pas paruh nanti. Jadi kaya raya. Jadi raja sekalian. Punya rumah harganya 10 miliar. Punya mobil 2 miliar. Bila perlu istrinya 4 cantik-cantik. Gak apa-apa Mas Paruh. Ya, yang penting cantik ya. Mama. Tapi kalau rumah itu, tempat itu tidak digunakan untuk ibadah, taat patuh kepada Allah, enggak bakal bahagia. Jadi surga itu bukan di dunia. Surga itu di hati kita. Kalau hatinya lapang, dekat kepada Allah, itulah surga di dunia. Bukan ada pada harta itu. Bukan. Harta itu ada penunjang. Faktor penunjang untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau nggak ada harta repot juga. Kita nggak bisa beli baju ya, nggak bisa beli makanan, minuman, nggak bisa kuliah dan lain sebagainya. Dari segi ilmu kesehatan, dengan sholat yang kita lakukan, banyak manfaat yang didapatkan. Badan sehat, kuat dan nyaman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini terakhir karena waktu sebentar lagi. Dari sisi kesehatan, wah jangan tanya itu. Penelitian sudah terbuka sekarang. Kalau nggak percaya silakan buka Mbah Google. Manfaat sholat menurut kesehatan. Lihat itu. Kita semua sama ilmuwan-ilmuwan kita, baik dari dalam negeri, luar negeri, mengakui bahwa dengan sholat itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Ya, dengan kita bergerak kayak gini nih, ini melenturkan persendian tulang kita. Dengan kita rukuk melancarkan darah kita. Dengan kita berdiri tegak, ini membuat postur tubuh kita ideal. Ini kan meluruskan tulang-tulang kita. Mungkin dalam urusan dunia kita, mungkin jalannya atau apa pernah miring-miring gitu, kerjanya miring-miring. Nah, sholat diluruskan lagi sama Allah tuh. Lurus sholatnya. Apalagi kita sujud tuh. Ketika sujud muncrat darah dari jantung mompak ke kepala sehingga sempurna itu darah. Coba tuh dengan sholat itu kita dijaga kesehatan oleh Allah SWT. Allah tahu manusia itu malas olahraga, betul Pak Mas Arun? Malas olahraga itu manusia, ya, malas. Makanya lewat sholat ini minimal badannya bergerak supaya sehat. Sebenarnya lebih dari cukup dengan kita rajin sholat, insya Allah kita sehat. Apalagi ditambah olahraga, lebih sehat lagi. Dengan kita sholat ini udah terjaga nih kesehatan kita, semuanya ada. Nah begitu. Makanya orang yang benar sholatnya akan merasakan manfaat dari sisi batiniah, jiwanya sehat, hatinya bahagia. Dari sisi jasmani, badannya akan sehat. Nah ini karena panjang ceritanya, insya Allah kita sambung minggu depan ke bagian kedua. Mohon maaf kalau agak panjang ini, biasanya lebih 40-35 sudah lewat. Moga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita ucapkan syukur walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.